Buat kalian penggemar baju kaos custom, saya mau ngasih tahu kalian kalau ada online shop di Tokopedia yang jual baju-baju bertema film dan TV series seperti yang saya pakai di video ini. Kalian bisa cek langsung ke toko custom baju, di situ kalian bisa nemuin kaos-kaos bertema TV series, bertema film, game, dan lain-lain. Tapi kalau kalian nggak suka atau nggak cocok dengan desain yang udah ada, kalian bisa buat dengan desain kalian sendiri. Untuk bahannya pakai Combat 30S yang adem dipakai, nyerap keringat, dan potongannya pas banget di badan. Dilihat dari ratingnya, banyak banget yang puas. Jadi untuk informasi desain dan harganya langsung aja cek tokonya, link pembelian akan saya taruh di deskripsi. Halo, welcome back to my channel with me Abe Saputra. Hari ini kita bahas lagi serial Netflix yang baru aja rilis kemarin, 13 Reasons Why season 4. It's final season, bro. What if they're watching him now? What if they're watching all of us? Shit together. You're taking all of us down with you. I think you've been keeping secrets. Saya nggak tahu apa kalian masih nonton acara ini atau enggak, tapi karena ini udah season final dan saya pernah nge-review season 3-nya kemarin, jadi ya sekalian aja kita bahas season 4-nya. Dan oh ya, ini adalah spoiler review, jadi buat kalian yang nggak mau kena spoiler, silahkan tinggalkan video ini sekarang. Sebelum kita masuk ke review untuk 13 Reasons Why, kita flashback dulu ya. Serial ini bagi saya pribadi, ketika saya nonton season pertamanya, saya suka banget. I do love this show. Bahkan saya rekomendasikan serial ini ke teman-teman saya buat nonton season pertamanya. Saya suka pesan yang mereka mau sampaikan, saya suka karakter-karakter yang ada di dalamnya, saya suka Clay Jensen yang jadi main karakter di serial ini, konflik yang dialami Hannah Baker, dan isu yang mau mereka coba angkat. 13 Reasons Why itu kan berdasarkan novel ya, dengan judul yang sama, dikeluarkan tahun 2007. Sebenarnya serial ini habis di season 1 aja, tapi karena acara ini populer banget, banyak yang nonton dan menguntungkan dari segi bisnis, jadi mereka akhirnya menambahkan seasonnya untuk memperpanjang jalan ceritanya. Kemudian masuk ke season 2, mereka mulai melebarkan ceritanya, tapi sayangnya saya nggak terlalu begitu suka kalau dibandingkan dengan season pertamanya yang original banget. Karena season pertamanya populer, orang-orang berharap lebih di season 2, tapi sayangnya dari segi cerita malah terjadi penurunan. Begitu juga dengan season 3 ketika mereka memasukkan karakter baru, dan kadang-kadang bingung juga kenapa saya masih nonton serial ini. Mungkin karena udah terlanjur masuk ke dalam serial ini kali ya, dan saya penasaran juga gimana serial ini akan selesai. Sampailah kita ke season 4, season terakhir, season final. Dan kita mulai dengan membahas hal yang positifnya dulu nih. Kalau menurut saya, season 4 ini bagus banget kalau dibandingkan dengan season 2 dan season 3. Tapi tetap aja masih nggak sebagus season pertama. Karena season pertama itu lebih real dan cara mereka mengeksekusi tiap-tiap konflik itu bagus banget. That's why acara ini punya banyak fans berkat season pertama. Season 4 ini kayak season yang menebus kesalahan dari season 2 dan season 3. Season 4 ini juga semacam puncak dari apa yang terjadi di season sebelumnya, dengan fokus cerita difokuskan kepada Clay dan keadaan mentalnya. Apalagi season 4 ini kan dinarasikan langsung sama Clay. Kita ngikutin season 4 ini dari perspektif seorang Clay Jensen, main cast dan karakter pondasi di serial ini, dan saya suka banget. Ngelihat season terakhir ini, saya yang nonton kayak dibuat flashback lagi sama apa yang terjadi di season-season sebelumnya untuk memahami sebab kenapa Clay jadi menggila di season 4. Saya suka cara mereka membangun tingkat stres dan depresi yang Clay alami sepanjang season ini. Sampai-sampai dia bicara sama orang mati kan, but that's okay. Kita jadi ngerti bahwa dia masih menanggung konsekuensi dari tindakannya. Saya jadi ngerti dia masih mikirin kematian Bryce dan kematian Monty, dan itu yang mempengaruhi mentalnya. Di season 4 ini ada karakter baru, seorang terapis bernama Dr. Elman. Karakter Dr. Elman di sini bisa saya bilang jadi aspek yang krusial banget ya. Narasi yang Clay bawain itu kan juga berasal dari sesi terapinya bersama Dr. Elman. Hadirnya Dr. Elman itu membuat karakter Clay jadi hidup. Dia ngasih something yang Clay butuhkan untuk sembuh dari mental isunya. Saya suka cara Dr. Elman menghandle Clay. Hubungan mereka itu lebih intim dan lebih real. Adegan-adegan yang kayak gini yang sebenarnya penonton butuhkan untuk serial seperti 13 Reasons Why yang mengangkat permasalahan seperti bullying, trauma kekerasan seksual, mental illness, atau penyalahgunaan obat-obat terlarang. Karena makin kesini, porsinya itu makin berkurang aja gitu. Season 4 absolutely lebih baik dibandingkan dengan season 2 dan 3. Dan adegan-adegan yang berisikan percakapan antara
Clay Jensen dan Dr. Elman adalah scene favorit saya sepanjang season 4. Kemudian seperti season 2 dan 3, season ini masih mengandung banyak storyline yang saya nggak peduli amat. Walaupun ada beberapa yang menarik, kayak apa yang terjadi sama Tyler, apa yang terjadi sama Alex, dan apa yang terjadi sama Zack. Terutama di episode 4 ya, yang menurut saya itu jadi episode paling meh di season terakhir ini. Nggak nyambung sama sekali dengan plotnya. Tahu-tahu bawa nuansa horor yang apa ya, buat saya itu yang nonton jadi ngerasa nggak pas aja gitu. Walaupun di akhir season dijelasin tentang hal itu, tapi ya tetap aja. Satu hal yang saya nggak suka dengan cara mereka dalam menggambarkan ketidaknormalan Clay yang susah tidur, easy to panic attack, kemudian anxiety disorder, paranoid, gangguan disosiatif, dan depresi juga. Yang itu udah terjadi selama berbulan-bulan di sekolah, menurut saya terlalu over. Setelah itu dengan mudahnya membuat si Clay ini move on dari itu semuanya. Puff. Gone. Kemudian kalau kita ngomongin performa dari karakter-karakter yang ada di season 4 ini, saya amazed banget sama actingnya Dylan Menate, keren banget. Apalagi pas dia kumat dan menunjukkan emosi yang meledak-ledak. Tapi setelah episode 5 saya jadi kasihan sama Dylan karena pasti tenggorokannya sakit setelah acting di banyak adegan yang mengharuskan dia teriak-teriak dan nangis. Kemudian Ani Achola di season 4 ini nggak terlalu banyak dihadirkan ya, nggak kayak season 3 kemarin yang terlalu overmatch. Perannya juga kayak dibatasin di season 4 ini. Ibunya juga cuman dimunculin sekali doang, jadi saya nggak bisa ngelihat tatapan ibunya yang nyeramin itu. Terus saya nggak tahu dengan kalian, tapi saya ngerasa karakter Winston yang kayaknya mau ngasih ancaman di awal-awal episode berubah jadi karakter yang nggak penting. Saya pikir dia bakal mainin role yang besar gitu ya. Menurut saya eksekusi dalam mengubah motivasi karakter si Winston ini kurang bagus aja gitu. Jadi kayak patah, nggak mulus. Ngerti kan maksud saya? Dan entah kenapa beberapa karakter berubah jadi guy for some reason. Apa karena bulan Juni ini bertepatan dengan perayaan tahunan LGBTQ Pride Tradition? Saya juga nggak tahu. Dan saya harus bilang ini, sorry, menurut saya acara ini memang pas berhenti di season 1. I tell you why. Vandalisme di sekolah? Nggak apa-apa. Nyetir sambil mabuk, bahkan kecelakaan parah? Nggak apa-apa juga. Buat ribut di kantor polisi juga masih santuy cuy. Membunuh orang? It's okay. Tidak ada konsekuensinya. Ngebakar mobil kepala sekolah? Dimaafin boy. Bahkan yang konyol, ketika Clay merebut senjata polisi, kemudian berakhir di rumah sakit, terbangun dengan tubuh terikat di tempat tidur, yang mana pada akhirnya Clay akan mendapatkan penanganan, yang mana dia memang memerlukan itu, sampai akhirnya mudah banget dia kabur dari rumah sakit dengan literally BAB di tempat tidur. Mana nggak pakai cebok lagi pas keluar. Satu-satunya yang ngerasain konsekuensi karena perbuatannya cuma Justin. Dan what happened to Justin tragis banget. Itu akibat karena dia pakai narkoba dan pernah menjadi PSK laki-laki ketika dia masih homeless. Terus kita lanjut lagi kenapa acara ini pas banget berhenti di season pertama. Karena dengan penambahan 3 season setelah season pertama, kayak mau menghancurkan karakterisasi yang udah dibangun bagus di season pertama. Contohnya si penulis kayak mau menggambarkan Clay sebagai orang yang baik terlepas dari kekurangannya. Tapi makin kesini Clay malah dijadikan seorang yang narsistik dan cenderung punya perilaku yang mengendalikan. Dia jadi menganggap dirinya itu sebagai sosok yang punya kemampuan untuk menolong kesulitan teman-temannya. Padahal, contohnya, apa yang terjadi sama Tyler di ending season 2 gak bisa diatasi dengan jadwal tiket bareng teman-temannya. Itu harusnya dihandle sama profesional di bidang itu. Seperti halnya Clay dihandle sama Dr. Elman. Right? Terus Jessica Davis itu aktivis yang selalu meneriakkan tentang keadilan di garis depan. Sementara sekarang, dia tetap ikut menutupi kasus pembunuhan and still fucking, dancing, and going to college. Lalu kita masih ingat dong ketika mereka semua marah besar waktu Bryce memperkosa Jessica yang lagi nggak sadar setelah mabuk berat. Terus di season 4 ini kan kita ngelihat Zack hampir aja melakukan hal yang sama dengan teman kencannya di prom night. Dan berhasil dihentikan sama Alex dan Charlie. Tapi apa ada yang berbicara dengan Zack setelah kejadian itu? Kagak ada men. Walaupun yang dibawa sama Zack itu PSK ya, tapi tetap aja kalau berhubungan intim dengan salah satu partner kita yang gak sadarkan diri, itu namanya pemerkosaan men. Dan itulah kenapa saya berani bilang season 1-nya itu tetap menjadi season pamungkas, dan 3 season selanjutnya adalah sebuah kegagalan dalam usaha dalam pengembangan cerita. Tapi walaupun gak semuanya jelek, season 4 ini punya banyak momen yang bisa kita nikmati, dan perjalanan dari beberapa karakter juga ada penyegaran di sepanjang season. Adegan percakapan Clay dan Justin untuk terakhir kalinya itu emosional banget ya. Pidato Clay di wisuda kelulusan juga emosional. Menurut saya dengan melihat jalannya season 2, kemudian season 3 dan season 4, serial ini diakhiri dengan bagus lah. Kasus Bryce ditutup, Alex dan Jessica tetap nggak bersalah, Winston menyerah karena dia cinta sama Alex. What the fuck?
Monty tetap meninggal dengan status tersangka dalam kasus pembunuhan Bryce. Everybody's going to college and happy ending. Tapi once again, buat saya tetap aja 13 Reasons Why itu ya season pertama. Dan untuk 13 Reasons Why season 4 dari saya 2,5/5. That's all I have for this series. Terima kasih yang sudah nonton. Kalau kalian suka dengan review seperti ini dan gak mau ketinggalan video selanjutnya, you know what to do. Till the next video, saya Abesa Putra. To be continued.